Penyebaran virus corona atau COVID-19 di awal tahun 2020 lalu hingga saat ini menyebabkan kita berada di masa yang sulit. Kondisi ini menyebabkan kita menghadapi berbagai macam tekanan. Perasaan cemas dan takut terinfeksi virus ini menjadi hal yang normal dirasakan. Stres, yaitu respon normal tubuh terhadap tekanan dalam bentuk perasaan kewalahan dan tidak mampu mengatasi tekanan mental atau situasi yang sulit. Perasaan asing akan kondisi yang sedang kita hadapi di masa pandemi menyebabkan stres semakin berkembang. Apa saja tanda-tanda stres? Yang pertama dirasakan adalah munculnya emosi negatif seperti takut, marah, sedih, khawatir, mati rasa, atau frustasi. Yang kedua, kita akan mengalami perubahan nafsu makan, energi, dorongan, dan minat. Ketiga, kita akan sulit untuk merasa fokus dan membuat keputusan ketika ada masalah. Yang keempat, sulit untuk bersantai atau beristirahat seperti tidur, bahkan mengalami mimpi buruk. Kelima, tubuh kita mulai memunculkan keluhan fisik seperti sakit kepala, nyeri tubuh, masalah pencernaan, dan lain-lain. Keenam, kita menyadari bahwa kita menjadi lebih mudah khawatir daripada biasanya dan ingin menyendiri sepanjang waktu. Ketujuh, aktivitas merokok, penggunaan alkohol dan zat negatif lainnya meningkat pada seseorang yang sedang stres. Lalu, bagaimana cara kita bertahan dalam kondisi yang sulit dan tertekan, terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Pertama, hal yang bisa kita lakukan adalah beristirahat sejenak dari menonton, membaca, atau mendengarkan berita termasuk media sosial. Cobalah untuk membaca buku atau menonton acara yang mengalihkan pikiran dari pemberitaan harian. Kedua, cobalah untuk merawat tubuh kita melalui relaksasi, yaitu dengan mengambil nafas dalam sambil memejamkan kedua mata, melakukan peregangan, dan juga meditasi. Teknik pernapasan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik pernapasan perut. Caranya, letakkan satu tangan di dada dan tangan lainnya di atas perut. Tariklah napas secara perlahan dan teratur melalui hidung. Lalu hembuskanlah perlahan melalui mulut. Perhatikan tangan kita. Pastikan perut kita bergerak lebih banyak daripada dada kita ketika bernafas. Lakukan minimal 1 set atau 10 kali tarikan nafas dan ulangi kegiatan ini sebanyak 2 kali sehari. Ketiga, coba cari dan lakukan hal yang menyenangkan seperti hobi yang dapat dilakukan dalam situasi pandemi. Misalnya, bernyanyi, menggambar, membaca, menari, dan sebagainya. Keempat, kendalikan beban kerja kita agar tidak berlebihan atau melampaui batas kemampuan. Yang kelima, coba untuk berolahraga secara rutin. Keenam, cobalah untuk berinteraksi atau terhubung dengan orang terdekat atau terkasih Anda. Coba untuk berbagi perasaan, pikiran, dan kegiatan yang sedang Anda alami kepada mereka, baik melalui panggilan telepon atau obrolan video. Terhubung dengan orang lain, memupuk rasa kasih sayang dan kepedulian kita kepada satu sama lain sehingga kita tidak merasa sendiri. Ketujuh, hindari rokok, alkohol, dan penggunaan zat negatif lainnya. Kedelapan, coba untuk memperbaiki pola tidur. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, waktu tidur ideal mereka antara lain adalah 8 hingga 10 jam. Untuk orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, baiknya memiliki waktu tidur sebanyak 7 hingga 9 jam. Semakin bertambahnya jumlah usia, biasanya waktu yang dibutuhkan untuk tidur menjadi lebih sedikit. Kesembilan, tertawalah. Humor adalah salah satu cara yang baik untuk menenangkan pikiran yang sedang kalut. Yang terakhir dan yang paling penting adalah ingatlah untuk bersantai. Selain itu, akan lebih optimal apabila kita juga melakukan pemenuhan nutrisi yang baik selama masa pandemi untuk meningkatkan kekebalan imun tubuh sehingga risiko terkena penyakit kronis dan menular menjadi lebih rendah, termasuk terhadap COVID-19. Yang pertama adalah dengan menjaga tubuh terhidrasi dengan baik. Minumlah air putih 8 hingga 10 gelas per hari. Kedua, biasakanlah memakan makanan yang segar dan tidak melalui banyak proses memasak. Ketiga, usahakan untuk mengkonsumsi buah, sayur, biji-bijian, dan protein hewani setiap harinya. Keempat, kurangi makan makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak berlebih. Kelima, gunakanlah garam beriodium dengan batas maksimal 1 sendok teh garam per harinya. Keenam, ganti camilan dengan buah dan sayur yang segar. Ketujuh, kurangilah kegiatan makan di luar rumah. Apabila terpaksa, gunakanlah alat makan seperti sendok dan piring milik pribadi. Yang terakhir,
Perbanyak konsumsi multivitamin seperti vitamin D3, A, B, C, E, dan zinc. Optimalkan dengan mengkonsumsi rempah-rempah atau empon-empon sebagai ramuan tradisional dan herbal, misalnya jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan lain-lain. Bulatkanlah tekad untuk mensejahterakan diri baik secara mental dan fisik dengan cara mengubah gaya hidup kita menjadi lebih baik dan lebih adaptif dari sebelumnya. Carilah pertolongan kepada profesional apabila segala usaha sudah dilakukan namun belum memberikan dampak yang signifikan. Salam sehat dan sejahtera.